jemaat Tuhan. Pada kesempatan ini kita mau belajar firman Tuhan dengan tema tanggung jawab umat Tuhan dalam bidang politik. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus pimpin hamba-Mu yang menjelaskan firman Tuhan, dan setiap kami yang mendengar dan menontonnya, kami dibimbing oleh Roh Kudus, Roh penghiburan, Roh kebenaran. Berfirman kepada kami lewat lidah hamba-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kita lihat satu ayat yang penting dan ia juga terkenal. Yeremia 29 ayat 7 dikatakan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Itulah firman Tuhan. Saudara, kalau kita ditanyakan apa sih artinya politik? Apakah politik itu kotor? Apakah politik itu sama dengan dosa? Jika politik itu kotor atau dosa, maka umat Tuhan tidak boleh terjun dalam bidang itu. Itu jelas, ya. Kata politik itu berasal dari satu kata namanya politikos, yang berarti dari, untuk, yang berkaitan dengan warga negara. Itulah kata politik, mempunyai makna. Jadi politik berarti pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang mencakup proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Menurut seorang filsuf yang terkenal dari Yunani, sekitar 4 atau 5 abad sebelum Masehi, yang bernama Aristoteles, dia berkata, politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Definisi lain dari politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara. Atau politik berarti segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Nah, ada seorang yang dikenal sebagai Niccolo Machiavelli. Ini orang yang terkenal, ya. Namun masalahnya orang ini menghalalkan segala cara. Ya, ini kita melihat sekian tahun yang lalu di negara kita, dalam salah satu stasiun TV nasional yang menyebarkan info info yang salah tentang hasil pemilu sekian tahun yang lalu. Ya. Dikatakan ini hasil penghitungan quick count, penghitungan secara cepat. Mereka memakai LSM yang tidak berkompeten sehingga didapatkan, nah ini ternyata apa yang mereka sampaikan dan publikasikan itu akhirnya memang itu keliru. Jadi politik adalah bidang yang netral sebenarnya menurut kekristenan, ya. Tergantung siapa yang bermain dan bagaimana cara bermainnya. Siapakah the man behind the gun? Siapakah orang yang bermain di balik senjata itu? Titus 1 ayat 5 dikatakan, bagi orang suci semuanya suci, tapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman suatu pun tidak ada yang suci, karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Jadi penting sekali siapa itu the man behind the gun, orang macam apa yang bermain di balik senjata itu. Nah, kita melihat gambar ini. Bagi sebagian orang, mimbar adalah satu simbol daripada kesucian, di mana kebenaran Allah dinyatakan kepada masyarakat, kepada umat Tuhan. Itulah fungsi mimbar yang penting. Cuma bagi
sebagian orang juga mereka mereka membisniskan mimbar dengan segala motivasi mereka yang keliru. Mungkin motivasi bisnis, mungkin motivasi politik tertentu. Padahal mimbar itu harusnya suci. Ketika suara Allah disampaikan melalui mimbar itu. Ini penting sekali. Ya. Ada seorang yang kita kenal yang bernama Ahok, dia orang Kristen ya. Ada dua hal yang bisa dilakukan umat Tuhan untuk kebaikan masyarakat. Dia bilang yang pertama adalah charity. Yang kedua adalah justice. Charity artinya amal, berbuat amal kepada orang lain. Tapi justice itu berkaitan dengan keadilan. Nah, umat Tuhan menurut Ahok ya, ditantang, kamu mau melakukan charity atau mau melakukan justice? Namun Ahok memilih justice. Nah, karena dia memilih justice, maka dia perlu menjadi orang yang dibalik satu keputusan yang dilakukan dalam satu masyarakat. Itulah justice ya. Ini ada orang terkenal lagi, almarhum, yang namanya Dr. Eka Dharmaputra. Dia berkata, bola sudah digelindingkan. Jika kita tidak mau main, orang lain akan mengambil tempat kita. Maksudnya dalam bidang politik yang netral itu, bola sudah digelindingkan. Jika ada orang yang dipanggil untuk berpolitik, maksudnya umat Tuhan ya, biarlah orang itu diperlengkapi dengan oleh firman Tuhan, dibimbing, diarahkan, sehingga cara mereka berpolitik sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah mereka bermain di bidang itu dan menguduskan, menyampaikan kekudusan firman lewat segala keputusan yang diambil. Jadi maksudnya Dr. Eka Dharmaputra bagus. Bola sudah digelindingkan. Jika kita tidak mau main, orang lain akan mengambil tempat kita. Dalam demokrasi tidak ada lagi istilah mayoritas dan minoritas. Tapi siapa yang bisa berkontribusi bagi kebaikan semua pihak? Ini penting ya. Walaupun mungkin orang Kristen di satu negara cuma minoritas saja, tapi umat Tuhan yang bergerak dalam bidang politik, mereka melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan, sehingga apa yang mereka lakukan, peraturan-peraturan dan segala keputusan-keputusan yang mereka lakukan itu menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, mereka berkontribusi bagi kebaikan banyak orang. Ini penting sekali. Nah, kalau Tuhan Yesus berkata kamu adalah garam dunia, kalau kita lihat ibu kita atau istri kita sedang masak di dapur, lalu mereka atau ibu itu menaruh garam di satu panci. Garam itu selalu minoritas. Kalau garam mayoritas, maka sayurnya nggak bisa dimakan. Toh? Namun walaupun minoritas, tapi garam memberi rasa dan menghambat pembusukan. Ya, walaupun umat Tuhan dalam satu komunitas hanya minoritas, tapi biarlah itu berkontribusi seperti garam bagi masyarakat ya. Puji Tuhan. Umat Kristen berhak dan bertanggung jawab untuk berpartisipasi di bidang politik. Yang pertama, misalnya umat Tuhan menjadi anggota salah satu partai politik. Boleh itu. Cuma ada saran. Umat Tuhan yang mau berpartisipasi dalam bidang politik, kalau bisa umat Tuhan berpencar di berbagai partai politik yang berplatform nasionalis. Penting ya. Bukan berplatform agama tertentu. Ya, karena platformnya nasionalis, maka umat Tuhan bisa menjadi garam di sekitarnya, bagi lingkungannya, dan bagi keputusan-keputusan yang akan diambil oleh partai politik itu. Ya. Ini orang terkenal yang namanya Franz Magnus Suseno dari Katolik.
mengamati berbagai kebijakan pemerintah dan situasi politik yang ada, memberi kritik-kritik konstruktif via berbagai media sosial. Ini sebagai tanggung jawab moral umat Kristen. Ini yang dilakukan oleh beliau ini, Bapak Frans Magnus Suseno, dan juga beberapa orang yang menjadi umat Tuhan yang ada di DPR atau MPR atau dalam bidang pemerintahan, mungkin provinsi atau kabupaten. Ya, ini bersyukur kepada Tuhan. Biarlah umat Tuhan ingat akan hak ini dan ingat akan tanggung jawab ini untuk berpartisipasi di bidang politik di negara Indonesia ini. Ya. Yang ketiga, berpartisipasi dalam pilpres dan pileg. Ya, kalau umat Tuhan nggak mau berpartisipasi dalam pilpres dan pileg, ya repot ya. Maka kita nggak bisa menjadi garam bagi sekitar kita. Dasar teologis dari partisipasi politik umatnya, apa itu? Yang pertama kita lihat Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dalam konteks umat Tuhan waktu itu, umat Israel sedang dibuang karena dosa mereka ya. Dibuang ke Babel ya, dan juga 2 abad kemudian dibuang ke 2 abad sebelumnya mereka dibuang ke Assyria. Ya. Namun ini pesan Nabi Tuhan. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya, yaitu kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraan kamu juga. Ini penting ya. Walaupun umat Israel sedang di pembuangan, mereka diberi 2 tugas oleh Tuhan. Tugas pertama, mengusahakan kesejahteraan kota. Dan tugas kedua adalah berdoa bagi kesejahteraan di kota tersebut atau di negara tersebut. Ini penting ya. Kata usahakanlah dari kata Ibrani dirsu. Kata usahakanlah di situ dari kata Ibrani dirsu, yang berarti mencari, menyelidiki, dan mengupayakan. Apa yang perlu diupayakan? Itu shalom, seperti kata Ibrani yang saya tulis di sini. Yang perlu diusahakan adalah shalom. Shalom itu mempunyai arti sejahtera, sehat, lengkap, nggak ada yang hilang, dan nggak ada perpecahan. Itulah kata shalom. Shalom merujuk pada kesejahteraan antara kedua entitas, terutama antara manusia dan Tuhan, atau antara 2 negara. Keadaan yang sehat, sejahtera, atau aman bagi individu dan untuk kelompok orang, kelompok manusia. Ya, yang kedua, Amos 5 ayat 6-15. Nabi Amos itu mengecam, menegur, dan mengkritik, memberi kritikan yang tajam terhadap kondisi sosial dan politik dalam pemerintahan Israel pada zamannya. Ini luar biasa ya, beraninya Nabi Amos waktu itu, dan memberi teladan bagi umat Tuhan yang sekarang hidup pada abad 21 ya. Umat Tuhan menyampaikan suara kenabian. Ini yang perlu kita ingat, suara kenabian. Maksudnya memberi kritik yang konstruktif, yang membangun. Ketika sang penguasa mulai menyimpang dari wewenangnya, atau ketika para pejabat publik mulai bertindak sewenang-wenang, umat Tuhan perlu memberikan atau menyampaikan suara kenabian mereka kepada masyarakat sekitarnya. Penting ya. Ungkapan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang adalah panggilan gereja. Lihat di sini. Ini contoh satu pintu gerbang di kota-kota waktu itu. Ya, belum ada pesawat terbang ya. Sehingga satu kota kalau mau aman ya harus dilindungi oleh benteng. Dan benteng itu kalau sore hari pintunya ditutup, kalau pagi hari pintunya dibuka. Dan masyarakat yang ada di dalam
benteng itu aman mereka. Ya, jadi kalau di sini katakan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang, maksudnya apa? Nah, biasanya di sekitar pintu gerbang itu ada berkumpul tua-tua kota itu, tua-tua kota. Disitulah kepada mereka lah masyarakat yang sedang mengalami kesulitan, mengalami masalah, itu mereka berkonsultasi dengan tua-tua di kota itu, yang adanya yang sedang duduk di dekat pintu gerbang. Ya, itulah maksudnya latar belakang. Maka dari itu tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Itu konteks waktu itu. Kalau sekarang nggak ada pintu gerbang ya. Maksudnya umat Tuhan menyuarakan suara kenabian melewat ini, lewat salah satunya lewat rekamannya, lewat online, lewat internet. Dan masyarakat bisa membuka itu di tiap-tiap rumah mereka sendiri, atau lewat radio ya, atau lewat hal-hal yang sekarang ini terjadi ya. Umat Kristen melaksanakan tanggung jawab sosial dan politis, yakni dengan mengecam ketidakberesan sistem dan ketidakadilan sosial di sekeliling mereka. Jadi jangan hanya diam. Ya, kita perlu memberikan kritik, kalau kita perlu memberikan suatu masukan-masukan bagi pemerintah kita. Masukan yang positif ya. Tapi juga kita jangan pasif. Apa yang kita bisa lakukan untuk masyarakat kita dan untuk umat Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Umat Tuhan tidak boleh ikut arus dunia. Jangan lupa loh, ikan yang hidup selalu melawan arus. Ikan yang mati ikut arus. Kalau iman kita hidup, maka kita melawan arus dunia ini yang berlangsung tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, seperti kita lihat gambar ini, ikan salmon, ya, selalu mereka. Kalau waktunya untuk bertelur, mereka melewati lautan yang luas, mereka hampir sampai, dan mereka harus melompat, ya, melewati itu air seperti itu. Ya. Lalu sampailah setelah lompat mereka sampai di perairan yang tenang dan mereka bertelur di situ, dan setelah itu mereka mati. Itulah ikan salmon. Ya, ketika mau bertelur memang harus melawan arus ini. Ya, ketika umat Tuhan mau memuliakan Tuhan, kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, dan mungkin kita harus melawan arus dunia ini. Ya. Nah, kita lihat contoh umat Tuhan yang bernama Yohanes Lemena, sang mutiara dari timur. Ya. Ada lagi TB Simatupang dari Medan ya. Radius Prawiro almarhum ya. Lalu ada lagi Yap Tiam Hin, pahlawan Kristen dalam bidang hukum yang terkenal ya. Semua almarhum ya. Biar kita melihat hidup mereka, pengajaran mereka yang sesuai memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi lingkungannya ya, bagi bangsa kita ini. Ya, ini satu contoh yang baik. Kick Andy Foundation, yayasan Kick Andy ya, yang memberi bantuan kaki-kaki palsu kepada masyarakat yang membutuhkannya. Ya, kita lihat gambar ini. Bagus ya. Kick Andy, Andi Noya adalah seorang Kristen, umat Tuhan ya. Ya, Nabi Daniel sukses menjadi garam di bidang politik pada 4 periode raja yang berbeda. Sehingga Nabi Daniel mengabdi selama puluhan tahun. Ya. Dia mengabdi di bawah Raja Belshazzar, Darius, Nebukadnezar, Belshazzar, Darius, dan Koresi. Lihat Daniel pasal 1 sampai 6 dan selanjutnya. Ya. Daniel selalu diberikan posisi penting dalam pemerintahan 4 raja itu. Dia jadi duduk dalam posisi kunci di situ. Ya. Ya. Apakah rahasia kesuksesan Daniel? Kita perlu tahu ya. Ya, Daniel 6 ayat 5. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan.
tapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan. Sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Ini rahasia yang pertama daripada Daniel. Walaupun dia ada di dalam politik, dia menjadi garam dan terang di bidangnya. Dikatakan ia setia, tidak didapati suatu kelalaian atau kesalahan padanya. Ini penting sekali. Ya. Daniel mempraktekkan imannya dalam tugasnya sehari-hari. Ya, rahasia kedua daripada Daniel, Daniel seperti garam. Garam tuh larut, bukan hanyut. Penting ya. Garam itu larut, bukan hanyut. Firman Tuhan mendarah daging dalam kehidupannya. Lihat Yohanes 1 ayat 14, firman telah menjadi daging. Biarlah firman tidak hanya berarti di telinga kita atau kita pahami di otak kita, tapi mendarah daging, menguasai kehidupan kita, pekerjaan kita, studi mereka kita. Ya. Ini bagus sekali. Mendarah daging itu menyatu antara firman dengan dagingnya, seperti perbandingannya air dengan sirup. Ketika kita aduk, menyatu antara air dengan sirup, antara firman dan kehidupan manusia, kehidupan seseorang menyatu. Ya. Bukan seperti ini, air dengan minyak, kita aduk-aduk nggak bisa menyatu, airnya pisah dengan minyak. Yang ketiga, Daniel tidak minder, tapi bersumbangsi. Ini bagus sekali. Sebagai bangsa yang ditawan dan minoritas tentunya, Daniel tidak minder, tapi bersumbangsi. Keberadaannya dibutuhkan. Ya. Daniel seperti garam yang minoritas dalam satu panci sayur itu, tapi dia bersumbangsi. Ya. Yang keempat, Daniel berketetapan hati untuk tidak menajiskan dirinya. Daniel tidak mendua hati. Lihat Yakobus 1 ayat 8. Orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Ya. Bila kita satu hati, tekad kita untuk memuliakan Tuhan di pekerjaan kita, di segala bidang apa yang kita geluti dalam hidup kita sehari-hari. Ya. Hasilnya, Tuhan selalu menolong dan membelanya. Ingat ya, Roma 9 ayat 10c. Siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Siapa yang percaya kepada Tuhan dan mempraktekkan firman dalam hidupnya, Tuhan tidak akan mempermalukan orang itu di dalam kehidupan masyarakatnya. Ya, ini penting sekali. Ini janji Tuhan. Teladan Daniel itu diikuti oleh seorang bernama Abraham Kuyper. Beliau sebagai profesor teologi Protestan di Belanda dalam zamannya. Nah, selain sebagai profesor teologi, ya ternyata Kuyper ini pernah jadi PM Perdana Menteri Belanda tahun 1901 sampai 1905. Ya. Nah, ini ada satu kalimat yang terkenal yang Kuyper pernah ucapkan. Tidak ada satu inci pun dalam keberadaan hidup manusia di mana Kristus yang berkuasa atas semuanya tidak menjadi Tuhan. Bagus sekali. Ya, dalam hidupnya sebagai politikus dikatakan tidak ada satu inci pun dalam keberadaan hidupnya di mana Kristus yang berkuasa atas semuanya tidak menjadi Tuhan. Ya, Kristus menjadi Tuhan dalam bidang politik, dalam bidang sosial, dalam bidang ekonomi, dalam bidang pendidikan, dan selanjutnya. Kuyper itu menjadikan Kristus sebagai Tuhan atas semua bidang hidup yang dijalaninya. Ini penting sekali. Setiap orang dari berbagai agama dan suku yang berbeda bisa dipakai Tuhan untuk jadi hambanya guna berbuat baik untuk membangun masyarakat. Saya ulangi lagi. Setiap orang dari berbagai agama dan suku yang berbeda bisa dipakai Tuhan. Tuhan sebagai pencipta, Tuhan berhak memakai siapa saja yang sesuai dengan kehendaknya, yang sesuai dengan rencananya, untuk menjadi hambanya guna berbuat baik untuk membangun masyarakat.
Raja Koresi, Raja Persia, juga pernah dipakai Tuhan untuk memulangkan umatnya, umat Tuhan dari penawanan di Babel. Kalau Babel sekarang Irak ya, abad ke-6 sebelum Masehi. Untuk membangun Yerusalem yang hancur dan Bait Allah di sana. Lihat Yesaya 44 ayat 28. Inilah hambaku. Pada itu Raja Koresi yang gak kenal Yahweh, tapi Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menjadi alatnya. Ya. Dikatakan, akulah yang berkata kepada Koresi, dia gembalaku, segala kehendakku akan digenapinya. Dengan mengatakan tentang Yerusalem, baiklah ia dibangun, dan tentang bait suci, baiklah diletakkan dasarnya. Ya, Amsal 21 ayat 1 jelas dikatakan, sama seperti Tuhan mengatur air sungai supaya mengalir menurut kehendaknya, begitu juga ia membimbing pikiran raja. Apakah pikiran raja hanya raja yang kenal Yahweh? Tidak. Siapa saja raja, Tuhan Sang Pencipta berhak mengatur. Ya, pikiran raja seperti seorang mengatur air sungai itu. Ya. Ya, gereja institusinya bersikap netral dalam proses politik praktis. Saya ulangi. Institusi gereja bersikap netral dalam proses politik praktis. Tugas gereja melalui pelayanan pastoral politik membekali warganya untuk memasuki arena politik guna memanifestasikan hak memilih dan dipilih. Ini penting sekali. Gereja tidak terlibat dalam masalah politik praktis, ini secara institusi ya. Secara institusi gereja tidak terlibat dalam masalah politik praktis. Gereja sebagai guru iman dan moral, membimbing manusia dengan ajaran kebenaran, yakni firman Tuhan. Ini fungsi gereja. Gereja dapat bertindak sebagai partner untuk mendukung kebijakan pemerintah yang membawa kesejahteraan. Ini penting sekali. Gereja bertindak sebagai partner bersama dengan pemerintah dalam kebijakan-kebijakan yang membawa kesejahteraan bagi masyarakatnya. Namun gereja akan berubah menjadi lawan jika kekuasaan berjalan keluar dari tata nilai dan norma firman Tuhan. Kalau ada kelakuan atau kebijakan pemerintah yang enggak benar, ya umat Tuhan, gereja Tuhan bisa memberikan suara kenabian, ya, memprotes, mengkritik, tapi jangan lupa memberikan jalan keluar, memberikan saran-saran yang baik. Ya. Nah, jangan seperti ini. Ini terjadi sekian tahun yang lalu ya. FGPI mendukung Bapak itu ya, untuk jadi gubernur. Ya. Ini kan kurang tepat ya. Oh, ini apalagi ibadah pengucapan syukur atas kemenangan ya tahun 2014 sampai 2019 ya. Padahal kalah ya. Dia pikir mereka dapatkan hasil survei yang keliru ya, padahal kalah. Ini satu sikap yang tidak benar. Ya. Secara kelembagaan, gereja perlu menyuarakan suara kenabian, tapi tidak bisa seperti grup ini. Kelembagaan gereja ini mendukung satu orang. Ya. Pribadi-pribadi dalam umat Tuhan bisa ambil bagian dalam tiap-tiap partai politik yang platformnya nasionalis ya. Tapi gereja sebagai kelembagaan tidak bisa bersikap seperti ini. Gereja perlu secara kelembagaan perlu menyuarakan suara kenabian dalam masyarakatnya. Ya. Profesor Dr. J. Verkuil almarhum, dia berkata, di dunia ini gereja adalah nabi Allah. Gereja ditugaskan untuk memberitakan hukum Allah
dan Injil kepada jemaat Kristus dan dunia. Jika hal itu dilakukan dengan setia dan sungguh-sungguh, maka itu berarti bahwa kehidupan masyarakat dan tata negara dihadap-mukakan dengan perintah-perintah Tuhan. Gereja Yesus Kristus tidak menerima panggilan untuk melakukan pemberitaan politik. Ini penting sekali. Sekali lagi, Gereja Yesus Kristus tidak menerima panggilan untuk melakukan pemberitaan politik. Ya, penting ya. Tapi jika gereja sungguh-sungguh memberitakan firman Tuhan tanpa dikurangi sedikit pun, maka pemberitaannya itu akan menyinggung juga kehidupan politik dan menyinggung juga para pemerintah. Ya, ini penting ya. Jadi gereja menyuarakan suara kenabian, memberikan arahan-arahan kepada siapapun yang Tuhan izinkan menjadi presiden atau menjadi pemimpin negara itu, atau pemimpin satu provinsi atau kabupaten dan selanjutnya. Berpartisipasi dalam menyukseskan pilpres dan pileg. Umat Tuhan perlu itu, berpartisipasi. Berdoa agar Tuhan memimpin rakyat Indonesia agar dapat memilih pasangan yang tepat untuk menjadi presiden dan wakilnya, juga para anggota legislatif negara kita. Janganlah mengabaikan hak pilih itu. Ya, jangan tidak ikut. Justru ikut serta, berpartisipasi dalam pileg atau pilpres ataupun yang lainnya. Jangan menjadi pelaku dan penerima politik uang seperti yang dilakukan sekian tahun yang lalu, politik uang. Dengan memilih orang yang tepat, kita bersumbangsi untuk menjadikan negara kita lebih baik pada kemudian hari. Tuhan menghendaki umatnya agar bersikap aktif dalam berbuat baik, bukan pasif. Ya, lihat Yakobus 4 ayat 17 dalam terjemahan sehari-hari. Sebab itu orang yang tahu apa yang baik yang harus dilakukannya, tapi tidak melakukannya, orang itu berdosa. Jadi jangan kita bersikap pasif, tapi aktif. Bersikap pasif bisa salah di hadapan Tuhan. Ya. Biarlah firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, tolong kepada kami agar dimanapun kami berada, di negara apapun kami berada, di kota apapun kami berada, Tuhan jadikan kami menjadi garam bagi lingkungan kami yang memuliakan Tuhan. Apapun posisi kami, dimanapun kami berada, biarlah kami menjadi garam bagi sekitar kami, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih, dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin.